Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang himpunan. Yaitu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu perkenalkan, nama saya Hamdani dari UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2017. Nah, di sini sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita langsung saja ke materi, yaitu himpunan. Di sini ada pengertian himpunan, himpunan dan notasi. Pengertian himpunan yaitu di sini himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Berarti pengertian himpunan itu adalah yang dapat didefinisikan dengan jelas. Misalkan ada ganteng itu kan tidak jelas. Harus misalkan tinggi itu kan ada yang tingginya 170, ada yang tingginya 145, ada yang tingginya 120. Itu kan kalaunya tinggi saja itu tidak merupakan pengertian himpunan. Kalaunya ada angkanya itu berarti merupakan himpunan. Nah, di sini ada contohnya, yaitu di sini ada contoh yang pertama yang tidak jelas atau yang bukan himpunan. Yang contoh pertama ini yaitu kumpulan bunga-bunga indah. Tidak dapat kita sebut himpunan karena bunga indah itu relatif. Bunga indah itu menurut seseorang belum tentu indah. Ada yang berpendapat bunga itu tidak indah. Ada yang berpendapat bunga itu indah. Berarti itu tidak merupakan himpunan. Nah, yang contoh yang kedua di sini ada rombongan siswa MTSN 1 Banjarmasin yang berwisata ke Pantai Batakan adalah merupakan himpunan karena di situ sangat jelas MTSN 1 Banjarmasin berwisata ke Pantai Batakan. Nah, berarti itu sudah sangat jelas karena sudah menunjukkan ke pantai Batakan, dan MTSN 1 Banjarmasin itu sudah menunjukkan bahwa siswa itu akan melakukan pergi ke Batakan. Kita lanjut di sini himpunan dan notasi lagi. Di sini menyatakan suatu himpunan. Nah, di sini suatu himpunan dapat dinyatakan dengan yang pertama yaitu suatu kalimat, yang kedua notasi pembentukan himpunan, yang ketiga mendaftar anggota-anggotanya. Nah, di sini ada yang tiga, untuk memberikan nama pada suatu himpunan pada umumnya digunakan lambang huruf kapital. Misalkan kita contoh. Nah, di sini ada H. H adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi presiden RI sebelum pemilu 2009. Nyatakan himpunan tersebut dengan ketiga di atas. Nah, di sini ada jawabannya dengan suatu kalimat. Yang pertama tadi dengan suatu kalimat yaitu H dalam kurung kurawal tokoh-tokoh yang pernah menjadi presiden RI sebelum pemilu 2009. Tutup kurung kurawal. Nah, di sini contoh yang dengan suatu kalimat. Nah, kalau contoh yang kedua tadi dengan notasi H sama dengan tutup kurung kurawal X sedemikian rupa, X sama dengan tokoh-tokoh yang pernah menjadi presiden RI sebelum pemilu 2009. Nah, jadi kita cukup menambahkan X sedemikian rupa, kalau yang garis itu adalah sedemikian rupa. X sedemikian rupa, X sama dengan tokoh-tokoh yang pernah menjadi pemilu RI sebelum pemilu 2009. Nah, yang ketiga di sini kita cukup langsung saja menuliskan nama-nama yang ada yang presiden sebelum 2009. Nah, jadi seperti itu. Lanjut ke anggota himpunan. Nah, apakah sudah paham yang dijelaskan himpunan dan notasi tadi? Jadi
Kalau sudah paham, kita langsung saja lanjut ke anggota himpunan. Nah, kita lanjut ke anggota himpunan. Nah, di sini ada setiap benda atau objek yang termasuk dalam suatu himpunan disebut anggota atau unsur atau elemen himpunan tersebut. Untuk menyatakan suatu objek merupakan anggota himpunan ditulis dengan lambang E. E itu berarti anggota, sedangkan untuk menyatakan suatu objek yang bukan anggota himpunan ditulis dengan lambang E garis, itu merupakan bukan anggota. Nah, di sini ada yang kedua, misalkan H adalah himpunan huruf-huruf pada kata merdeka, maka H adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas huruf merdeka tadi. Huruf merdeka termasuk anggota himpunan H. Nah, jadi yang ketiga ini kita tinggal hitung ada berapa kata yang bertulisan merdeka itu. Jadi kita hitung M itu 1, E itu 2, R itu 3, D itu 4, E itu 5, K itu 6, dan A itu 7. Nah, jadi di sini ada 7 buah anggota dari kata merdeka. Kita lanjut ke yang keempat, himpunan dengan banyak anggota berhingga disebut himpunan hingga, sedangkan himpunan dengan banyak anggota tidak berhingga disebut himpunan tidak berhingga. Nah, yang kelima yaitu misalkan. Nah, ada A adalah himpunan bilangan asli, maka anggota-anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan seterusnya jika tidak pernah berakhir. Banyak anggota himpunan A adalah tidak berhingga, ditulis N dalam kurung A sama dengan tidak berhingga. Sebelum melanjutkan ke himpunan bagian, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu tentang anggota himpunan? Kalau belum ada, nanti kita lanjut ke himpunan bagian. Nah, jadi anggota himpunan tadi, misalkan ada kata merdeka tadi kan, kita jumlahkan kata merdeka itu ada berapa buah. Jadi tinggal kita andak saja N. Tadi H kan tadi yang ananya tadi anggotanya. Jadi anggota dari H itu N dalam kurung H sama dengan 7 buah dari kata merdeka tadi. Kita lanjut. Nah, di sini ada himpunan bagian, yaitu pengertian himpunan bagian di sini. Nah, perhatikan himpunan-himpunan berikut. Nah, yang A di sini ada sama dengan himpunan hewan, yang B yaitu sama dengan himpunan hewan berkaki 4, yang C yaitu himpunan hewan berkaki 4 yang bertelur. Nah, bagaimana cara mengetahui dari pengertian tadi? Kita langsung saja. Nah, di sini ada misalkan A, B, dan C adalah sebagai berikut. Di sini A sama dengan ada kucing, anjing, buaya, kura-kura, dan burung. Sedangkan yang B di sini ada kucing, anjing, buaya, dan kura-kura. Sedangkan yang C di sini ada buaya dan kura-kura saja. Jika kita perhatikan, nah, setiap anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A. Dapat ditulis. Nah, di sini ada B anggota himpunan A. Nah, kalaunya tanda C itu adalah anggota himpunan. Nah, di sini dan setiap anggota himpunan C merupakan anggota himpunan B. Ditulis C anggota himpunan B. Namun kita tidak dapat menuliskan A anggota himpunan B karena ada anggota A yang bukan merupakan anggota B, yaitu burung. Nah, kan tadi di sini ada B anggota himpunan A, berarti B itu, nah di dalam B itu ada kucing, anjing, buaya, kura-kura, merupakan anggota himpunan A. Nah, apakah ada kucing, anjing, buaya, kura-kura itu di dalam A? Nah, kalaunya ada, itu merupakan anggota himpunan B. Nah, kalaunya ditulis C anggota himpunan B.
Nah, kalau yang C anggota himpunan B itu kita kita cari, yaitu C itu ada buaya, kura-kura. Nah, himpunan anggotanya yang ada di B yaitu apakah ada buaya dan kura-kura? Kalau ada berarti merupakan anggota himpunan. Nah, jadi di sini yang tidak ada yaitu A anggota himpunan B. Mengapa tidak ada? Karena A itu ada kucing, anjing, buaya, kura-kura, dan burung. Sedangkan yang C hanya buaya dan kura-kura saja, tidak ada kucing, anjing, dan burung. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut ke menentukan banyak himpunan bagian. Nah, jadi di sini kita dapat menentukan banyak himpunan bagian. Nah, di sini perhatikan himpunan-himpunan berikut. Nah, A sama dengan A, banyaknya himpunan bagian ada dua, yaitu A dan himpunan 0. Himpunan 0 itu kita tulis terus apa. Nah, jadi yang kedua di sini ada A sama dengan A, B. Di sini banyaknya himpunan bagian ada 4, yaitu kita bisa mengacak-acak seperti A di situ dan B di situ dan AB. Kalau ada C, nah di sini ada yang contoh yang ketiga, di situ ada A, B, dan C. Banyaknya himpunan bagian ada 8, yaitu A, B, C, dan A, AB, AC, BC, dan ABC, dan anggota dan himpunan bulat atau himpunan kosong. Lanjut ke contoh. Nah, di sini ada contoh, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A jika A sama dengan 1,2,3. Sini jawab. Nah, di sini tinggal jawab. Kalau kita mau langsung jawab yang kayak cara notasi tadi, atau cara yang bukan notasi, cara yang kayak kata merdeka tadi, kita langsung saja di sini N A sama dengan 3. Jadi N, kalau kita jadikan N, yaitu kalau kita jadikan ke himpunan bagian, yaitu kita kalikan 2 dipangkatkan dengan 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali sama dengan 8. Yang ketiga di sini himpunan bagian dari A. Apakah betul itu 8 hasilnya itu? Nah, kita coba, yaitu di sini ada 1, 2, dan 3 tadi kan. Jadi kita coba di sini ada 1, ada 2, ada 3. Ada 1, 2, ada 1, 3, ada 2, 3, ada 1, 2, 3, dan himpunan kosong. Nah, apakah kita hitung itu ada 8, yaitu kita hitung 1 tadi kan 1, dan 2 itu 2, dan 3 itu 3, 1,2 itu 4, 1,3 itu 5, 2,3 itu 6, 1, 2, 3 itu 7, dan himpunan kosong itu 8. Nah, berarti terbukti bahwa himpunan bagian dari A 1,2,3 itu merupakan 8. Nah, jadi seperti itu saja dulu penjelasan dari saya. Kalau ada yang belum paham atau ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan nanti di WA atau di Classroom atau di komen YouTube ini. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita dapat kita simpulkan tadi bahwa himpunan tadi yaitu adalah merupakan objek yang dapat didefinisikan, objek yang sangat jelas, atau yaitu yang harus jelas. Kalau anggota himpunan tadi kan merupakan anggota lambang yang lambangnya itu E atau kata bukan
anggota himpunan atau yang bukan merupakan himpunan. Kalaunya himpunan bagian tadi ada himpunan hewan berkaki 4, himpunan hewan berkaki 4 dan bertelur. Yaitu tadi kan ada contohnya yang tadi kucing, anjing, buaya, kura-kura dan burung. Dan yang B yaitu ada kucing, anjing, buaya dan kura-kura, dan yang C itu ada buaya dan kura-kura. Ya, sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minggu depan kita akan melanjutkan bagian himpunan lagi, tapi bukan himpunan ini, tapi ada himpunan yang selanjutnya. Ya, terima kasih.